Salve, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, anak-anak, berjumpa lagi sama Bu Guru Cornelia dalam pembelajaran agama. Nah, anak-anak, sebelum memulai seluruh aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan dengan kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa melambungkan pujian kehadirat-Mu ya Allah. Bapa kami, Sang Penguasa bumi dan seisinya. Engkau telah menciptakan kami untuk hidup dalam kebersamaan di tengah gereja dan masyarakat. Semoga melalui pelajaran hari ini kami semakin menyadari kewajiban dan hak kami sebagai anggota gereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada bab 4 tentang hidup di tengah masyarakat. Nah, hari ini kita lebih khusus bahas topik A tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita gapai dalam topik ini yaitu anak-anak mampu memahami ajaran gereja dan kitab suci tentang hak dan kewajiban umat beriman Kristiani, dan pada akhirnya anak-anak mampu membangun sikap menghargai hak dan kewajiban yang terungkap dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nah, anak-anak, adapun profil pelajar Pancasila yang akan kita gapai juga yaitu anak-anak bisa bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bergotong royong. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materinya, Guru mau tanya dulu. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Dan kira-kira apa yang kalian pahami berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota gereja? Nah, anak-anak, kita lihat bersama. Hak adalah milik, kewenangan atau kekuasaan untuk memperoleh sesuatu atau menuntut sesuatu yang benar. Sedangkan kewajiban adalah tindakan yang harus diambil oleh seseorang baik secara hukum maupun moral. Nah, anak-anak, kita coba perhatikan baik-baik gambar yang ada di bawah ini ya. Yang manakah yang termasuk hak dan yang mana yang termasuk kewajiban. Nah, anak-anak, kita sudah lihat tadi gambar yang ada terkait hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita lihat apa kewajiban anggota gereja. Nah, kewajiban anggota gereja merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara sadar dan penuh dengan tanggung jawab sebagai konsekuensi dari panggilan Allah yang telah menuntun kita pada keselamatan yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Nah, anak-anak, berikut adalah kewajiban kita sebagai anggota gereja. Yang pertama, hidup sesuai dengan hukum utama Kristus, yaitu hukum kasih. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama yang ada dalam Injil Matius 22 ayat 37-39. Nah, yang kedua, hidup sesuai ajaran atau perintah gereja Katolik. Yang termuat dalam 5 perintah gereja. Nah, anak-anak mungkin waktu SD sudah tahu 5 perintah gereja. Nah, kita lihat kembali ya. Ada 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Yang ketiga, berpuasalah dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan. Dan yang keempat, mengakulah dosa sekurang-kurangnya sekali setahun. Dan yang terakhir, sambutlah tubuh Tuhan pada hari raya Paskah. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat bagaimana kewajiban menurut Kitab Hukum Kanonik. Nah, menurut Kitab Hukum Kanonik, kewajiban kita adalah yang pertama meningkatkan hidup doa, hidup sakramental, dan hidup moral. Kemudian, yang kedua, terlibat secara aktif dalam berbagai bidang karya gereja.
Nah, anak-anak tadi kita sih sudah melihat kewajiban anggota gereja. Sekarang kita lihat tentang hak anggota gereja. Yang pertama, dalam bidang liturgi. Dalam bidang liturgi kita mendapatkan hak pelayanan rohani dari seorang pastor. Kemudian mendapatkan pelayanan sakramen seperti sakramen baptis, sakramen krisma yang kita terima dari pastor. Kemudian yang ketiga, mengadakan ibadat sesuai dengan ritus yang ditetapkan. Nah, itu hak dalam bidang liturgi. Sekarang kita lihat hak dalam bidang pewartaan. Yang pertama, ikut serta mewartakan Injil. Nah, kalau ini termasuk hak dan kewajiban ya. Kemudian yang kedua, memperoleh pendidikan Katolik. Nah, yang ketiga, hak dalam bidang kebebasan. Yang pertama, hak untuk berserikat. Kemudian, hak untuk mengumpulkan pendapat. Dan yang terakhir, hak memilih status kehidupan. Hak memilih status kehidupan ini maksudnya anak-anak apakah nantinya mau menjadi seorang pastor atau mau memilih untuk hidup eh, dalam keluarga, hidup berkeluarga. Nah, anak-anak, jadi dapat disimpulkan hak anggota gereja, yaitu sesuatu yang diperoleh berkat sakramen baptis yang telah diterima demi kebaikan sendiri dan bersama.